Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfilianto dengan nomor NIB saya 148250041. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi Brands. Jadi sebelum itu mari kita mengenal apa itu Brands prediksi ya. Brand prediksi ialah sebuah teknik yang digunakan CPU untuk menebak arah percabangan program sebelum hasilnya diketahui. Nah, teknik ini tuh untuk membantu CPU agar tidak perlu menunggu terlalu lama saat bertemu instruksi seperti else atau loop, sehingga proses eksekusi menjadi lebih cepat. Nah, di sini kita akan mempelajari cara kerja branch prediction. Jadi, brand prediction itu bekerja dengan cara memprediksi hasil percabangan sebelum hasil sebenarnya itu diketahui. Nah, coba kita bayangkan, CPU itu sedang membaca sebuah program dan tiba-tiba menemukan bagian percabangan, misalnya if, while. Nah, di titik itu CPU kan masih belum langsung mengetahui apakah kondisi tersebut itu bernilai benar atau salah, sehingga kerja prosesor akan terhenti sebentar. Disitulah CPU akan menebak jalur yang paling mungkin dipakai. Misalnya CPU menebak bahwa percabangan itu akan diambil. Nah, setelah itu CPU akan tetap melanjutkan eksekusi pada jalur yang ditebak tadi supaya proses tidak terhenti. Kenapa ya branch prediction itu diperlukan? Jadi brand prediction itu dibutuhkan supaya CPU tidak banyak menunggu saat percabangan dalam program. Nah, kalau tidak ada prediksi tersebut, CPU itu harus berhenti dulu untuk memastikan jalur mana yang dipilih, benar atau salahnya nanti. Akibatnya, proses menjadi lebih lambat dan akan memakan banyak waktu juga. Dengan prediksi CPU, bisa langsung melanjutkan kerja sambil menunggu hasil sebenarnya. Oke, ini akan masuk ke penjelasan soal ya. Jadi, pada gambar ini ya, terlihat sebuah 2 bit prediction yang memiliki 4 stage atau kondisi prediksi ya. Dua stage di bagian atas digunakan untuk memprediksi bahwa branch akan diambil atau taken. Sedangkan dua stage di bawah itu digunakan untuk memprediksi bahwa branch tidak akan diambil atau not taken. Saat CPU menemukan sebuah percabangan, CPU akan melihat state saat ini membuat prediksi berdasarkan state tersebut. Jadi setelah hasilnya sebenarnya diketahui, prediktor akan memperbarui posisinya sesuai hasil yang terjadi. Jika hasilnya taken, maka state akan bergerak ke arah atas, yaitu menuju prediction taken. Nah, sebaliknya, jika hasil not taken, state akan bergerak ke arah bawah, ya, yaitu prediksi not taken. Nah, yang menarik dari metode ini tuh predictor tidak langsung berpindah ke prediction taken, not taken hanya karena satu kesalahan, gitu. Jadi stack akan bergeser satu langkah terlebih dahulu. Tujuannya agar prediksi lebih stabil dan tidak mudah berubah karena satu kejadian yang berbeda. Dengan cara ini, CPU itu dapat mempelajari pola percabangan yang sering terjadi dan membuat prediksi yang semakin akurat dari waktu ke waktu. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihannya itu mengurangi waktu tunggu stall pada pipeline CPU, meningkatkan kecepatan eksekusi program, membantu CPU bekerja lebih efisien tentunya, meningkatkan performa keseluruhan sistem, dan sangat efektif untuk program yang memiliki pola percabangan berulang. Kelemahan dari metode ini itu prediksinya itu tidak selalu benar. Jika prediksi salah, CPU itu harus mengulang pada jalur yang benar, membutuhkan tambahan hardware yang menyimpan riwayat prediksi, dan ya semakin kompleks metode prediksinya, semakin besar penggunaan sumber daya CPU-nya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.